Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairun Nisa dari Biologi D. Kali ini saya akan melakukan review pada mata kuliah Zoologi Vertebrata. Pertemuan ke-5 yaitu variasi intrapopulasi. Apa itu variasi intrapopulasi? Variasi intrapopulasi ini adalah keberagaman dalam suatu spesies yang mempunyai beberapa macam keberagaman, di antaranya yaitu ada morfologi, keberagaman tingkah laku, dan keberagaman genetik. Kemudian terdapat terminologi. Terminologinya ini terdiri dari fenotip, yaitu untuk menunjukkan perbedaan bentuk atau ukuran fenotip yang terjadi dalam satu populasi. Nah, pada fenotip ini seperti contohnya kucing yang besar dengan kucing yang kecil. Itu adalah termasuk keberagaman ukuran atau bentuk. Kemudian spesies sibling. Spesies sibling ini yaitu spesies yang sangat mirip dalam penampilan, tingkah laku, dan karakteristik lainnya selama mereka diisolasi secara reproduktif. Kemudian ada gen pool, yaitu kumpulan semua alel unik pada suatu spesies atau populasi. Nah, pada gen pool ini merujuk ke sebuah genetik. Kemudian gynandromorphis, yaitu organisme yang mengandung karakteristik jantan dan betina. Nah, berikutnya taksonomi klasik. Taksonomi klasik ini terdiri dari legitimasi, yaitu status spesies ditentukan hanya berdasarkan derajat perbedaan morfologi. Contohnya itik jantan yang berbulu cerah dan itik betina berbulu coklat. Nah, itik jantan ini yang berbulu cerah, dia untuk menarik perhatian kepada itik betina. Kemudian berikut tahap-tahap untuk menyeleksi spesimen dari satu lokasi, yaitu terdapat 4 kemungkinan. Di antaranya, yang pertama, morfologi yang sama tetapi tidak mengalami isolasi reproduksi. Kemudian menghasilkan keturunan fertil. Itu adalah atau disebut spesies yang sama. Kemudian morfologi sama tapi mengalami isolasi reproduksi atau isolasi habitat yang tidak bisa bertemu menghasilkan keturunan steril yang disebut spesies sibling. Kemudian yang ketiga yaitu morfologi berbeda tetapi tidak mengalami isolasi reproduksi. Dan ketika dikawinkan hasilnya fertil, yaitu satu spesies tetapi bervariasi. Nah, ini adalah variasi spesies. Dan yang terakhir yaitu morfologi berbeda tetapi mengalami isolasi reproduksi dan mengalami atau menghasilkan anakan yang steril. Nah, yang ini disebut dengan spesies berbeda atau variasi spesies yang berbeda. Kemudian terdapat variasi genetik dan non-genetik. Yang pertama yaitu ada non-genetik. Non-genetik ini terdapat variasi individu menurut umur, yaitu ada variasi umur, variasi musiman pada satu individu, variasi musiman pada generasi berikutnya, dan variasi sosial. Variasi non-genetik ini terdiri dari variasi umur seperti contohnya siklus hidup katak sawah, kemudian variasi kepadatan seperti ikan yang di akuarium, kemudian variasi individu seperti cendrawasih pada musim kawin, kemudian variasi sosial seperti lebah yang hidup dengan banyak lebah, kemudian variasi neurogenetik. Variasi ini yaitu perubahan warna seperti bunglon yang bisa merubah warnanya. Kemudian variasi habitat. Variasi habitat ini warna kulit manusia atau pada hewan yang berhabitat yang berbeda. Kemudian variasi iklim, warna kulit manusia pada iklim yang berbeda. Terdapat putih kekuningan dan ada yang hitam kecoklatan. Berikut
adalah variasi genetik. Di antaranya itu dimorfisme seksual yang terdiri dari perbedaan kelamin primer, kemudian perbedaan kelamin sekunder, dan yang terakhir ginandromorfi dan interseksual. Kemudian yang kedua yaitu generasi yang berbeda secara reproduksi atau strain seksual dan uniparental. Dan yang terakhir ordinary genetic variation atau variasi diskontinu dan variasi kontinu yang berlanjut. Berikut ini adalah contoh yang saya ambil di sekitar rumah, yaitu pada kucing. Perbedaannya pada variasi genetik seksual, yaitu kucing jantan dan kucing betina. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.